Welcome back to James Bond Indonesia, here with your host Batista Adventura. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 5 Juni 2025, kita sebagai Bond fans mendapatkan kabar yang begitu menggembirakan, kabar angin segar, karena setelah penantian selama kurang lebih 13 tahun, sejak video game James Bond dirilis yaitu 007 Legends, akhirnya kita mempunyai lagi video game James Bond yang dijudulkan atau diberi nama First Light. Trailer ini sudah rilis hari Kamis yang lalu, tanggal 5 Juni 2025 di beberapa channel seperti di PlayStation, di IGN, di Xbox, dan lain sebagainya. Dan langsung mendapatkan views yang jumlahnya langsung membladak, langsung bombastis. Karena saking excitementnya dengan penantian ini. Sudah lama menanti, kurang lebih selama 13 tahun sejak video game yang terakhir dirilis, yaitu 007 Legends. Dan disclaimer juga, kami sebenarnya sudah menonton trailernya itu terlebih dahulu pada saat pertama kali dirilis, yaitu tanggal 5 Juni kemarin, karena memang saking excitementnya dengan announcement ini. Jadi pada kesempatan ini ataupun di dalam video ini kita bukan meng-react video trailer dari First Light, tetapi kami di sini akan memberikan hal-hal ataupun detail-detail kecil di dalam video trailernya, informasi-informasi yang bisa kita ambil dan kemungkinan akan memberikan informasi juga kepada teman-teman bagaimana nanti mekanisme gameplay dari si First Light ini. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasan, seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian, khususnya juga Bond fans yang ada di luar sana. So, mari kita lihat trailer daripada First Light ini. Oke, semua kita sudah masuk dalam trailer First Light, jadi mari kita tonton. Own rope to save him. He watched them fall, then found his way off that mountain. He was 11 years old. Jadi dari adegan pertama tadi yang singkat, kita dipertontonkan kembali adegan di mana Bond berada di daerah bersalju, di pegunungan bersalju. Hal ini mungkin terinspirasi juga dari beberapa film Bond sebelumnya atau beberapa film Bond yang sudah ada. Beberapa film itu memberikan scene di mana Bond berada di pegunungan ataupun di daerah bersalju. Contoh saja seperti di The World Is Not Enough, On Her Majesty's Secret Service, bahkan di Spectre itu juga menampilkan adegan Bond berada di pegunungan salju. Jadi nice touch, sentuhan yang bagus kembali karena mengingatkan kita kembali pada film-film Bond yang sudah ada sebelumnya. Mari kita lanjutkan. Dan kalau teman-teman lihat semua di sini, ini merupakan publisher atau developer dari game Hitman series. Hitman Absolution, Hitman tahun 2016, dan lain sebagainya itu, ini mereka yang merilisnya atau mempublishnya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah bermain film, atau bukan film ya, tapi gamenya Hitman, akan kurang lebih sama mekanik gamenya seperti di First Light ini, karena di-publish atau di-develop oleh developer yang sama seperti itu. Mari kita lanjutkan trailernya. He then started a grand tour of every major boarding school in Britain. Always at the top of his class. Always at odds with authority, same thing in the Navy. Jadi di adegan singkat ini kita diperlihatkan bahwa ini ternyata sosok perempuan ini adalah M atau antasan atau bosnya Bond. Disampaikan bahwa ternyata Bond itu merupakan salah satu murid yang mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya. Dan dari keterangan dari temannya tadi bahwa dia juga masuk dalam program Navy atau menjadi anggota Navy Angkatan Laut seperti itu. Warriors all praise his instincts. And they're all in need of early retirement. Nobody knows what to do with him, Mom. No, and I suspect he feels the same way. But what he did in Iceland... What he did in Iceland was insubordination. It was ill-disciplined, utterly reckless. He only survived thanks to blind luck. Give me one good reason to put him in the program. Jadi ini juga mengingatkan kita pada salah satu adegan ataupun karakter bawaan Bond yang diperankan oleh Daniel Craig, khususnya di film Quantum of Solace sebenarnya, di mana Bond saat itu digambarkan sebagai sosok yang yang suka membangkang gitu istilahnya, suka tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti perintah, tapi dia melakukan atau menyelesaikan misinya itu sesuai dengan apa yang dia percayai. Dia menyelesaikan misi sesuai dengan gaya ataupun stylenya dia. Jadi
dari cuplikan singkat ini tadi dibilang indisiplin, ya itu seperti penggambaran karakter Bond yang diperankan oleh Daniel Craig di film Quantum of Solace lebih tepatnya. Dan tadi juga disebutkan wilayah di mana Bond itu menjalankan misi ada di Iceland atau di Islandia. I think you just covered them all, Greenway. It's really quite simple. Bond. Ya, adegan ini juga mirip seperti game James Bond sebelumnya, itu di Bloodstone. Kalau teman-teman sudah pernah bermain video gamenya, misi pertama itu sama seperti ini. Jadi Bond berada di pesawat aircraft gitu, dan dia siap untuk terjun payung seperti ini. Is a bullet without a target. Let's give him one. Jadi setelah kami juga melihat beberapa komentar, kemudian melihat beberapa review sekilas, karakter Bond ini ya memang sangat mudah. Memang terlihat sangat mudah dibandingkan video-video game sebelumnya. Dan satu hal menarik juga bahwa karakter di video game ini itu pure semuanya baru, whole new. Bukan seperti game-game sebelumnya, seperti contohnya 007 Legends, Bloodstone, Quantum of Solace, itu semua menggunakan karakter dari pemeran aslinya, yaitu Daniel Craig. Atau di game sebelumnya seperti Everything or Nothing itu menggunakan karakternya yang diperankan oleh Pierce Brosnan. Nah, kalau di video game ini, di First Light, itu totally completely new. Dari Bond, M, semuanya baru. Dan sentuhan menarik juga bahwa di mukanya itu ada luka, garis gitu ya, scar. Dan itu memang penggambaran si Ian Fleming, si penulis atau si pencipta karakter Bond ini di dalam novel ya. Karena memang di novel si Ian Fleming ini, Bond digambarkan sebagai sosok yang mempunyai luka, garis itu ya, scar. Jadi ini juga salah satu sentuhan yang bagus mengingatkan kita kembali pada origin dari karakter Bond yang digambarkan atau dibuatkan oleh si Ian Fleming itu sendiri. Do you have an appointment? The name's Bond. James Bond. He's with me. And you are? Don't think we've had the pleasure. Kemungkinan besar karakter perempuan itu adalah Moneypenny. Sama seperti di zamannya Daniel Craig, Moneypenny ditemani dulu masuk dan diperkenalkan dengan kantor MI6 ya. Dan kalau kita lihat di situ ada mobil yang ditutupin. Entah itu mobilnya yang akan dipakai Bond atau apa, kita masih belum tahu. Tapi yang jelas ini merupakan Q Bronze ya. Mungkin ini adalah Q Bronze atau markasnya dari Q. Karena seperti apa? Karena inilah karakter Q kita yang kita dapatkan. Sudah lama kita tidak mendapatkan karakter Q, bahkan di video game ya. Di video game sebelumnya yaitu 007 Legends juga dia tidak diperkenalkan sosok Q ini. Di Bloodstone juga nggak ada, di Quantum of Solace tidak ada. Justru di video game yang lama seperti Everything or Nothing, From Russia with Love itu baru diperkenalkan lagi sosok Q atau karakter Q. Jadi kalau dikalkulasikan penantian sosok Q di video gamenya James Bond itu sudah cukup lama ya, karena terakhir di 2005 di video gamenya From Russia with Love. Jadi ini menarik banget memang sosok Q kembali hadir di video gamenya James Bond. Sebentar, tadi ada sedikit sentuhan manis. Ya, seperti biasa James Bond selalu bekerja sama dengan apparel watch ya, atau brand jam tangan Omega. Di beberapa film terakhir juga menggandeng Omega sebagai salah satu brand yang dipakai oleh Bond, jam tangan yang dipakai oleh Bond, dan ini mungkin merupakan salah satu brand partnership dari Omega itu sendiri. Jadi ini sentuhan manis juga bahwa brand-brand ternama pun ikut terlibat dalam proyek First Light ini. So you shouldn't have. Dan kalau tadi sekilas, ini mengingatkan pada penggambaran karakter Bond yang diperankan oleh Pierce Brosnan, yang mungkin kita tahu juga atau mungkin teman-teman juga ingat di filmnya Tomorrow Never Dies ketika Bond sedang memainkan gadgetnya HP lipat yang merupakan remote control dari mobil BMW-nya. Di situ saat itu juga CQ bilang, ayo beranjak dewasa lah Bond gitu, atau grow up 007.
karena sifat ke-curiousannya itu dengan gadget-gadgetnya dari Q itu kembali dipertontonkan atau disematkan di video game First Light ini. Sama seperti tadi sekilas ketika Bond menggunakan mengotak-atik jam gitu ya, mengotak-atik jam, tapi tiba-tiba keluar api dari motor trail yang ada di video game ini. Jadi kembali mengingatkan pada karakter yang sudah ada sebelumnya, itu karakter yang diperankan oleh Pierce Brosnan. Dan satu hal lagi di situ ada Land Rover Defender, mobil yang juga dipakai oleh Bond di No Time to Die di film ya, di filmnya James Bond. Mekanisme gameplay tadi sudah kita lihat, dia bisa slide. Mungkin kemungkinan seperti game-game pada umumnya ketika kita sedang sprint, lalu kita tiba-tiba ingin crouch atau ingin silence gitu ya. Dia langsung sliding seperti itu tadi yang dipertontonkan di dalam video game atau di cuplikannya. Dan ini juga mengingatkan kita semua, khususnya kami juga, di filmnya Spectre, yaitu cek kesehatan. We're facing a situation. Kalau teman-teman melihat dari cuplikan ini, mungkin Bond itu belum menjadi seorang 007, kami bisa sampaikan itu. Di sini totally dia sebagai new recruit, sebagai new rekrutan baru, yang inilah rekan-rekan kerjanya dia, yang yang supaya mereka bisa mendapatkan kode di MI6. Makanya kami sampaikan juga First Light itu versi James Bond muda, versi James Bond belum masuk atau belum menjadi seorang agent 007. Inilah program yang diberikan kepada new recruit seperti Bond salah satunya, agar mereka bisa mendapatkan, punya potensi, punya peluang untuk mendapatkan nomor kode 007. Makanya di First Light ini juga hashtagnya itu di bawah adalah earn the number, yang mengartikan bahwa si James Bond ini merupakan agen baru masuk di MI6, tapi dia belum mendapatkan kode 007 yang sampai sekarang kita kenal. Itu dia. The utmost delicacy. I need all my pieces on the board. Jadi beberapa gameplay 009 is mekanisnya, a master mekanik manipulator. Whatever the end. Sentuhan manis lagi ya bahwa dia menggunakan tuxedo. Ini black tuxedo yang di sebelah kiri. Dan adegan ini mengingatkan kita pada adegan yang ada di Spectre zamannya Daniel Craig. Ketika ia menginfiltrate atau memasuki ruangan pertemuan Spectre di Italia. Ini mungkin organisasinya mereka. Ini juga mungkin ada main enemy-nya di situ, tapi sampai sekarang kita belum tahu siapa sebenarnya musuh dari Bond di First Light ini. Tapi yang jelas ini pasti pertemuan organisasi yang mempunyai niat jahat lah itu, atau punya rencana jahat untuk entah memusnahkan atau menghancurkan dan lain sebagainya. Game is we won't see it coming. Jet lag gets me every time. Kurang lebih seperti Hitman, memang gameplay dari First Light ini ya seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa developer itu sama seperti developer gamenya Hitman. Jadi kalau misalkan game ini nanti rilis, teman-teman yang sudah pernah memainkan game Hitman pasti akan familiar dengan mekanis gameplaynya, karena pasti kurang lebih sama dengan gamenya Hitman series yang dipublish oleh developer yang sama dengan First Light. Not your friend, Bond. She's an asset. With respect, Mom. Nah tadi juga kita di sekilas melihat jamnya itu bisa mengeluarkan laser. Kembali gadget-gadget ini di sini di video game ini akan sangat bermanfaat, sama seperti game-game sebelumnya seperti 007 Legends, Everything or Nothing, bahkan game-game jadul seperti GoldenEye itu semuanya menggunakan Q gadgets. Jadi di sini meskipun dia game modern tapi tidak meninggalkan unsur-unsur dari pendahulunya gitu. Bahkan di filmnya juga sama, tidak meninggalkan unsur-unsur di film-film Bond yang sudah ada sebelumnya. Hell with that. Ya, kembali Aston Martin sebagai brand utama dari
video game ini ya. Selain Land Rover tadi, ini juga ada Aston Martin, dan ini Aston Martin V8 vintage. Aston Martin yang sama yang dipakai oleh Daniel Craig di No Time to Die, kemudian juga yang dipakai oleh Timothy Dalton di Living Daylights gitu. Tapi tadi masih menjadi misteri di beberapa scene terakhir tadi, ketika Bond bertemu dengan Q, masih ada mobil yang dikaini gitu, istilahnya ditutupi. Nah itu nggak tahu tuh mobilnya tuh mobil untuk Bond atau untuk pajangan kah atau apa ya, kita masih menunggu karena belum ada kejelasan tentang itu. Bagi Bond fans yang sudah familiar dengan soundtrack tadi, pasti sudah tahu itu soundtrack dari mana. Soundtrack yang selain James Bond theme juga itu merupakan soundtrack yang sangat familiar dengan dunia Bond, dan itu karena sering dipakai di bukan di beberapa sih, cuma ya memang akhir-akhir ini sering dipakai di film-film Bond, di trailer-trailernya khususnya. Contohnya di Spectre dulu, first announcement trailernya juga menggunakan theme song dari On Her Majesty's Secret Service. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu tadi itu soundtrack apa, soundtrack yang sangat melekat juga bagi dunia Bond, itu soundtrack dari filmnya On Her Majesty's Secret Service yang dirilis tahun 69 itu film. Dan sekarang dipakai lagi, jadi bagi teman-teman khususnya juga Bond fans yang sudah mengetahui On Her Majesty's Secret Service, pasti kembali nostalgia dengan theme songnya yang sangat apa ya istilahnya ya, sangat masterpiece, sangat elegan, dan sangat menyatu dengan dunia Bond yang penuh dengan aksi, penuh dengan misteri dan lain sebagainya. Dan sentuhan lagi di sini, tampaknya dia menggunakan tuxedo, tapi mungkin tuxedonya berbeda dengan tuxedo yang dia pakai sebelumnya. Kalau yang tadi di pertemuan itu kan warna hitam. Nah ini nggak tahu nih apakah dia warna hitam atau bahkan warna putih. Karena di James Bond sendiri tuxedonya itu antara hitam dan putih yang dipakai. Dan dia di sini menggunakan silence pistol, entah itu P99, karena itu pistol yang umum dipakai di dunia Bond gitu istilahnya. Ini silence pistol yang dipakai, tapi nggak tahu nih jenisnya P99 atau apa gitu. Tell me, what do you do, James? Lately, headhunting. Nah ini mungkin salah satu area di bagian Asia, tapi kami nggak tahu gitu di negara mana lebih tepatnya. Tapi lebih jelasnya ini pasti di benua Asia, karena dari layar kapalnya itu sendiri sudah menunjukkan identik dengan salah satu negara, tapi kami nggak tahu itu negara apa, belum kami ulik sebenarnya, belum kami cari tahu. Nah, ini juga yang masih menjadi misteri, apakah ini musuhnya Bond atau dia hanya sebagai henchman saja. Tapi kalau menurut kami ini hanya henchman ya, atau bodyguard dari musuh utama si Bond ini tadi. Henchman beberapa di film Bond itu sudah ada, seperti di Spectre, di No Time to Die. Ya, di beberapa film Bond juga sudah ada sebenarnya. Kalau bodyguard dari musuh utamanya itu pasti selalu muncul dan selalu mengejar Bond. Nah ini mungkin ya, kemungkinan belum bisa dikonfirmasi karena kami juga masih belum mendapatkan informasinya. Kemungkinan ini ada henchman-nya atau bodyguard dari musuh utamanya Bond. And that's it, trailer dari First Light 007, video game terbaru dari Bond. I suppose this is another teachable moment. Seperti biasa, Bond kalau nggak ketangkap ya disiksa dan lain sebagainya. Dan ini juga mungkin itu adalah salah satu rekan kerjanya dia dari MI6, nggak tahu tapi dari mana, nggak tahu tapi karakter namanya siapa. Karena tadi di video pun disebutkan ada 009. Jadi mungkin itu ada seniornya ya 009, karena di sini kan dia ceritanya belum mendapatkan kode 007-nya. Ya itu dia tadi sedikit informasi ya, sedikit detail tentang video trailer yang First Light. Dan kalau kita lihat di sini dari berapa hari berarti ya sekarang, dari tanggal 5 sampai dengan hari ini dia sudah mendapatkan views 2 juta
2 juta itu di channelnya PlayStation. Bahkan ini sudah melebihi dari trailer terbarunya Metal Gear Solid, kemudian ada Mortal Kombat yang sudah dirilis sebelumnya. Nah ini berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang game tentang Bond ini menjadi salah satu anticipated games ya, game yang dinanti-nantikan atau dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu istilahnya gitu ya. Most anticipated, salah satu anticipated sih. Stop it. Get some help. Awaited lah istilahnya, waited. Dan demikianlah video mengenai detail ataupun hal-hal menarik yang ada di video trailernya First Light. Terima kasih buat rekan teman-teman semua Bond fans yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga share ke teman-teman yang lainnya, khususnya juga yang Bond fans, supaya mereka juga mengetahui informasi-informasi terbaru tentang dunia Bond. I'll see you guys on my next videos. Batista Ventura out. See ya.